Halo semuanya, pada tutorial kali ini masih berkaitan dengan tutorial yang sebelumnya saya bahas, yaitu mengenai troubleshoot audio looping, di mana dalam prosesnya itu kita membuat satu file yang bernama start ya. Sebelumnya saya gunakan contoh nama start, yaitu file yang berfungsi sebagai host atau protokol. Jadi nanti file ini akan dijalankan pertama kali untuk menghubungkan semua konten yang sudah kita buat secara terpisah. Nah, kalau sebelumnya lewat main menu, kita jalankan, sekarang kita jalankan lewat file yang bernama start, atau nama yang lain yang bisa kalian buat. Intinya, satu file ini sebagai file host atau file protokol. Nah, itu bisa kalian simak kembali pada pembahasan saya sebelumnya, yaitu troubleshoot audio looping. Nah, sekarang kita akan ubah file host atau file protokol yang sudah kita buat ini ya. File yang bernama start lah ini. File start ini kita ubah ke dalam format aplikasi atau file executable. Nah, di sini saya berbicara khusus sebagai pengguna sistem operasi Windows, yang mana file executable atau file aplikasi itu ekstensinya adalah exe. Ya, kalau kalian pernah nginstal program khusus untuk sistem operasi Windows atau pengguna Windows ya, itu format file yang dijalankan itu ekstensinya adalah exe ya. Kalau kalian download aplikasi itu ya. Kalau di Android itu APK. Ya, kalau di Mac OS ya, itu DMG ya. Nah, oke, kita fokus dulu dengan aplikasi yang berjalan di sistem operasi Windows, yaitu ekstensinya exe ya. Nah, kalau kalian sudah menginstal program, bisa juga dicek file yang kita lihat di bagian start menu ini ya. Nah, di sini kan ada icon program ya. Misalnya di sini saya buka Adobe Animate ya. Nah, kita bisa cek dengan melihat lokasi file ya. Open file location. Nah, kemudian nanti ada yang bisa langsung diarahkan ke program filesnya, ada yang masih ke shortcut. Nah, kalian bisa cek nanti di bagian folder ini atau klik kanan open file location lagi, nanti akan muncul. Ini biasanya ada di drive C. Jadi file-file system, atau misalnya kalian langsung masuk ke drive C, masuk ke program files. Program files, saya akan ambil contoh di sini, melihat aplikasi yang di dalam folder Adobe. Nah, ini ada Adobe Animate misalnya. Nah, ini. Oke, di sini aplikasi Adobe Animate yang biasa kita jalankan. Nah, perhatikan type-nya. File type-nya di sini adalah application. Ya, file aplikasi. Kita bisa lihat, klik kanan properties. Nah, di sini type of file application dalam kurung exe yang disebut dengan file executable atau file aplikasi di sistem operasi Windows. Oke, sampai di sini saya harap sudah paham ya, sudah mengerti ya. Dan kita akan membuat satu file dengan format exe ya, format aplikasi dengan ekstensi exe seperti ini. Oke, ini saya close dulu. Nah, yang akan kita ubah adalah file host atau file protokol yang sudah dibuat ya, yang bernama start ini. Nah, kenapa harus diubah ke format aplikasi atau diubah ke file dengan ekstensi exe? Nah, selama ini memang kita bisa jalankan ya, file SWF terutama, karena ini dijalankan menggunakan aplikasi Flash Player yang sudah terinstall jadi satu dengan Adobe Animate. Termasuk juga format FLA ya, ekstensi FLA ini akan otomatis membuka aplikasi Adobe Animate. Nah, bagaimana kalau misalnya proyek aplikasi pembelajaran yang sudah kalian buat ini dibuka atau dijalankan di komputer lain yang tidak ada atau belum terinstall aplikasi Adobe Animate? Tentu file ini tidak akan terbaca dan tidak bisa dibuka. Baik itu file FLA, termasuk juga kemungkinan
file SVF. Itu tidak akan bisa dijalankan kalau komputernya tidak ada aplikasi Animate dan tidak ada aplikasi pendukung yang bisa membaca dan menjalankan file SVF. Nah, itulah sebabnya kita perlu mempublish atau mengekspor ke format aplikasi. Format executable Windows dengan ekstensi exe. Ya, sampai di sini semoga paham ya. Nah, kita langsung ke prosesnya ya. Kita buka file startnya, buka kembali ya dengan Adobe Animate. Di sini saya anggap kalian sudah selesai, sudah beres. Kita menuju ke pilihan Publish Setting dengan klik More Setting atau masuk ke menu File, kemudian pilih Publish Setting. Ya, intinya menampilkan pengaturan setting seperti ini ya. Nah, secara default nanti akan aktif tanda centangnya di bagian flash seperti ini ya, flash SVF. Jadi bagian publish-nya yang lain ini dihilangkan, kita centang bagian Win Projector. Nah, pastikan di sini ya, pilih ini ya di checklist ya, centang Win Projector. Ya, Win Projector ini dipilih karena saya di sini menggunakan sistem operasi Windows ya. Kalau kalian pengguna Windows, centang Win Projector. Tapi kalau kalian pengguna Mac OS, silahkan bisa coba centang Mac Projector ya. Yang lainnya tidak perlu di checklist ya. Oke, checklist Win Projector. Untuk output name-nya biarkan sama. Kalau mau diubah juga bisa ya. Lalu untuk publish destination dibiarkan saja. Ya, ini juga targetnya dibiarkan mengikuti pengaturan default. Oke, hanya centang Win Projector saja dan klik publish. Tunggu prosesnya dan klik OK. Nah, kita minimize dulu ini ya. Oke, sebelumnya hanya ada 2 file start yang saya miliki ya. File start untuk format FLA, ya dokumen mentah dari Animate, dan format yang jadi yaitu SVF. Dan setelah dipublish, di sini sudah ada 1 file lagi yang bertambah dengan nama yang sama, tetapi tipenya berbeda. Ya, kalau ini adalah FLA, ini SVF, dan ini adalah file exe. Kita bisa cek, klik kanan, properties, nanti di sini type of file-nya adalah application.exe ya. Kita lihat kembali di mode detailnya. Perhatikan di sini, file start, ada SVF movie, animate document, dan yang ini adalah type application ya, format aplikasi khusus untuk Windows dengan ekstensi exe. Nah, jadi kalau nanti kalian buka project aplikasi ini di komputer lain yang tidak ada aplikasi Adobe Animate-nya atau tidak ada aplikasi pendukung lainnya yang bisa menjalankan SVF, ya format ini bisa kalian buka ya. Bisa langsung kita jalankan dari file dengan ekstensi exe ini. Ya. Dia akan langsung jalan ya, tanpa harus buka aplikasi Animate, tanpa harus ada aplikasi Animate ya. Jadi akan langsung jalan itu ya. Nah, jadi berfungsi seperti biasanya ya itu. Oke, sampai di sini semoga paham ya. Nah, silakan dicoba diekspor dulu. Kalau sudah berhasil, nanti setelah ini saya akan bahas bagaimana mengubah icon file ini agar menjadi ciri khas yang kita inginkan ya. Nah, coba diekspor dulu, semoga berhasil ya.